Allah yang insya Allah tufrihu ahlahu wa dzurriyyatahu wa muhibbih. Hal-hal berikut ini insya Allah akan menghibur keluarga dan anak keturunan serta pencinta yang beliau tinggalkan. Beliau berbicara ini bukan sebagai santri Syekh Ustadz Yazid, ya, tetapi beliau sebagai seorang profesor di jurusan akidah dan seorang ulama yang terkenal di Madinah. Tetapi berbahasa demikian. Nah, kata beliau yang pertama, dari hal-hal yang insya Allah ini akan menghibur keluarga, anak keturunan dan orang-orang yang mencintai beliau. Kata beliau, mata Syekh Yazid rahimahullah ala tauhid was sunnah wa kafa biha manzilatan azimatan indah. Sungguh Syekh Yazid rahimahullah telah wafat di atas tauhid dan sunnah. Dan sudah cukup ini sebagai kedudukan yang sangat besar di sisi Allah. Karena seorang hamba itu diwafatkan di atas tauhid dan di atas sunnah. Dan lihat kekokohan tauhidnya Ustaz Yazid. Di antara pesan-pesan terakhir yang beliau pesankan kepada anggota keluarganya adalah jangan sampai ada yang memfoto kuburan beliau. Dan beliau jadikan itu sebagai wasiat. Jangan memfotonya dan jangan menyebarluaskan. Ini kekuatan tauhid, karena kita nggak tahu. Bisa jadi jika kuburan beliau diketahui alamatnya, mungkin 20, 30, 50 atau 100 tahun berikutnya akan diziarahi sebagai tempat melahap berkah. Betapa banyak kuburan-kuburan ulama dahulu yang mereka adalah orang-orang yang sangat keras terhadap syirik dan bid'ah. Tetapi hari ini kuburan mereka justru jadikan tempat ngalap berkah. Contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini ulama sunnah jemaah. Penegak tauhid dan sunnah. Tapi kini justru sebagian orang ngalap berkah kepada kuburan yang melakukan berbagai ritual syirik dan bid'ah. Dan Nabi SAW menjelang wafatnya berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, tolong jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah selain. Padahal Nabi itu. Dan beliau tahu dirinya diwafatkan di Madinah. Tetapi masih berdoa demikian. Nah, dan beliau juga yang berkata, yang bersabda sebelum wafatnya, la taj'alu qabri 'ida. Jangan kalian kejadikan kuburanku sebagai tempat yang kalian jadikan untuk melakukan ibadah secara rutinitas atau kunjungan yang berulang kali sebagai rutinitas. Ini makna la taj'alu qabri 'ida. Nah, dan jarang-jarang ada seorang ustadz, banyak ustadz yang meninggal di atas tauhid dan sunnah. Tapi jarang kita dapatkan sampai-sampai sempat berpesan seperti ini. Jangan sampai kuburannya terfoto, tervideo dan disebarluaskan. Meskipun mungkin yang menyebarluaskannya dengan tujuan baik untuk menjelaskan bahwa inilah kuburan ahli tauhid, tidak ada taburan bunga dan sebagainya. Dan semoga Allah memberikan pahala mereka menyebarkan semua sesuai dengan niat mereka. Tapi ini menunjukkan kekuatan tauhid beliau. Nah, kekuatan tauhid yang luar biasa. Nah, yang kedua kata Syekh, kata Profesor Abdul Karim Isa Ar-Ruhaili. Syekh Abdul Karim ini jika saya nggak salah ingat beliau saudara kandungnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, yang juga seorang profesor dan imam serta khatibnya Masjid Quba hari ini. Yang kedua, mata Syekh Yazid rahimahullah wa huwa min du'ati tauhid wa nashr. Syekh Yazid, beliau tidak mengatakan Al-Akh Yazid, beliau mengatakan Syekh. Artinya di kota Madinah saja guru kita Ustadz Yazid diakui ilmunya, dia dianggap Syekh. Tapi bisa-bisanya di Indonesia ada ustadz-ustadz mengaku ustadz sunnah, bahkan sebagian mereka pernah dididik oleh Ustadz Yazid dan berangkat ke Saudi atau ke Yaman sebab Ustadz Yazid. Dan pulang dari Yaman masih mengunjungi Syekh Yazid dan nginap di rumahnya. Tapi justru melarang sebagian jamaahnya untuk menuntut ilmu kepada beliau dan kepada murid-murid beliau. Lihat, ya, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, la ya'rif fadlatil fadli illa.
Tiada yang mengakui keutamaan orang yang mulia kecuali orang yang mulia pula dan berbesar jiwa, berjiwa besar. Syekh Yazid telah wafat rahimahullah, tetap nggak lepas dari doa. 11 poin ini semua tidak satu pun yang terluput dari rahimahullah. Rahimahullah, beliau meninggal dalam keadaan sebagai dai yang selalu menyeru kepada tauhid dan menyebarluaskan. Ustadz-ustadz yang menyebarkan tauhid di Indonesia ini banyak, tetapi yang istiqomah seperti beliau belum kita dapatkan. Dari semenjak beliau berdakwah sampai wafatnya, tidak pernah bosan berbicara tentang tauhid, tentang syirik, tentang sunnah, dan tentang bid'ah. Dan ini membutuhkan keberanian jamaah. Karena hari ini dai yang sering berbicara tentang tauhid, tentang sunnah, dan bahayanya syirik serta bid'ah, itu tidak ada yang meminatinya. Dakwah yang diminati hari ini adalah dakwah yang bicara tentang indahnya poligami, akhlakul karimah, membina rumah tangga, dan sebagainya. Ini pembahasan-pembahasan yang paling aman hari ini, yang bisa menjadikan seorang dai menjadi dai sejuta umat. Dan kajiannya dihadiri oleh setiap orang, baik orang yang bertauhid maupun orang yang masih bertatayur. Orang yang beribadah dengan sunnah ataukah orang yang masih beribadah dengan bidah akan menghadiri. Nah, tapi lihat jamaah, coba antum buka rekaman-rekaman kajian Ustaz Yazid yang mungkin bagian antum pernah merekamnya dengan kaset di tahun 90-an, di tahun 2000-an, dan beberapa tahun sebelum wafat. Sama semuanya. Masih tetap fokus tentang tauhid, dan tauhid. Ini buah dari pendidikan dari Nabi SAW melalui hadis-hadisnya. Nabi kita membuka dakwahnya 13 tahun di Makkah dengan tauhid. Setelah itu beliau tetap meneruskan dakwahnya walaupun menyampaikan ahkam tetap dengan tauhid. Dan beberapa hari sebelum wafatnya dalam keadaan beliau sakarat, beliau masih berkata kepada para sahabatnya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ini 5 hari sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadapan beliau saat itu adalah ahli tauhid, istri-istrinya, anak cucunya, dan para sahabat, bukan para pelaku syirik. Nah, dan dua keutamaan ini saya kira tidak ada yang meragukannya. Tidak orang yang dekat dengan beliau dan tidak juga dengan orang yang jauh dengan beliau. Bahkan karena inilah beliau dibenci dan dicaci maki habis-habisan oleh orang-orang yang tidak mengenal keutamaan tauhid, keutamaan sunnah, dan bahayanya syirik serta bid'ah. Nah, bahkan terkadang kita bisa mengetahui seseorang itu sunni, pengikut sunnah ataukah bukan dengan dia cinta atau tidaknya kepada beliau. Paling mudah untuk mengetahui seorang itu manhajus salaf ataukah tidak di Indonesia, tanyakan aja salah satu yang Ustaz Yazid. Kalau dia membencinya, sudah jelas. Ini bukan lebih. Dan beliau bukan maksum. Nah, dan dari semua pendapat beliau harus diambil. Sebagaimana di zaman dahulu ketika seseorang ingin diketahui sunnah ataukah tidak, mereka bertanya, bagaimana Imam Ahmad menurut kamu? Kalau dia memujinya, karena Imam Ahmad dikenal hari itu menegakkan aqidatus salaf. Dan sebab itu beliau dipenjara selama 4 periode. Ketika mereka ingin menguji seseorang itu di atas manhaj salaf ataukah tidak, mereka bertanya, bagaimana menurut Imam Yahya bin Ma'in? Bagaimana menurut Imam Syu'bah? Demikian juga ulama-ulama yang datang setelahnya. Bagaimana menurutmu Syekh bin Baz? Bagaimana menurutmu Syekh Albani? Bagaimana menurutmu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi? Bagaimana menurutmu Syekh Saleh Fauzan? Dan semua ulama-ulama kita dahulu yang tersohor namanya hari ini, dan mereka mendapatkan ujian semuanya karena masalah ini. Nggak ada ulama dahulu itu banyak yang membencinya karena membahas fikih. Semua ulama, coba antum sebutkan satu persatu ulama-ulama, anggaplah setelah sahabat, setelah tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang nama mereka sangat tersohor dan sangat terjaga sampai hari ini dalam hati-hati kaum muslimin. Tidak ada satupun kecuali mereka menegakkan tauhid dan sunnah. Kenapa Imam Ahmad lebih dikenal daripada yang lainnya? Karena menjaga aqidah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk.
Sampai-sampai beliau dipenjara 4 periode karena akidah Al-Quran makhluk adalah undang-undang dasar negara saat itu. Yang tidak mau meyakini dipenjara. Sebagian ulama ada yang dipenggal lehernya. Sebagian ulama karena takut dan terpaksa mengucapkan terang-terangan. Di antaranya adalah Ali bin al-Madini, kawan dekatnya Imam Ahmad. Sampai-sampai Imam Ahmad marah padanya dan ketika beliau dijenguk tidak mau ditemui. Meskipun ulama membela Ali bin al-Madini secara syar'i punya udzur karena terancamnya nyawanya, sebagaimana Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat-kalimat kufur yang dipaksakan oleh kaum musyrikin. Kemudian para sahabat mulai meragukan keislaman beliau. Kemudian turunlah ayat dari surat An-Nahl yang membela beliau. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya masih tetap tentram dengan keimanan. Nah, 4 periode beliau di penjara. Apa kesalahannya? Enggak ada kesalahan. Padahal beliau termasuk ulama yang siang dan malam menyeru masyarakatnya jangan memberontak, tetap taat, tetap patuh. Bagaimanapun zalimnya pemimpin kalian. Justru sama pemimpin tersebut beliau dipenjara selama 4 periode. Dan tidaklah beliau dilepas dan dikeluarkan dari penjaranya kecuali seluruh tulang rusuk beliau telah patah semuanya. Hanya gara-gara mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah ghairu. Sebagian ulama yang lainnya seperti Yahya bin Ma'in dan yang lainnya, kawan-kawan dekat Imam Ahmad, mereka bertauriah. Ketika dipanggil oleh penguasa saat itu, ditanya, bagaimana menurutmu Al-Quran? Kalamullah atau makhluk? Maka mereka bertauriah. Sesungguhnya Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Al-Quran, semua ini makhluk, wahai Bapak Presiden. Maksudnya semua ini 5 jarinya. 5 jari ini maksudnya. Semua ini makhluk. Sang khalifah mengira semua kitab-kitab di atas. Padahal maksudnya semua jari jemari ini, yang 5 ini. Sehingga lepas dan selamat dari pedangnya penguasa. Imam Ahmad melihat beliau harus terang-terangan karena beliau punya murid yang banyak. Beliau tokoh dan beliau melihat kalau semua mengalah, ini akidah bisa terbenam. Maka beliau tetap mengatakan ketika dipanggil dihadapkan di hadapan masyarakat. Katakan wahai Imam Ahmad, Al-Quran makhluk. Beliau justru berteriak lantang, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Maka beliau ditangkap dan dipenjara selama 4 periode. Dan pernah beliau diseret dengan diikat tali, diseret dari belakang onta. Ingin dibawa ke Basrah atau dari Basrah diseret ke Syam atau ke salah satu daerah yang lainnya oleh penguasa di masa itu, diseret. Dan di dalam perjalanan tersebut beliau berdoa, maka dimatikan oleh Allah Jalla wa Ala khalifah yang pertama atau yang kedua. Coba sebutkan mana ulama Islam lainnya yang terkenal bukan karena menegakkan tauhid dan sunnah. Syekhul Islam berulang kali di penjara hanya masalah beliau selalu membahas tentang syirik, tentang bidah. Tetapi ketika negara perang melawan Tatar, maka Syekhul Islam dibebasin lagi, ya, agar ada yang memimpin jihad, karena tidak ada yang berangkat jihad kalau nggak ada Ibnu Taimiyah. Ahlul bidah itu nggak ada yang berangkat jihad. Coba antum lihat, mengaku punya ilmu kebal ini itu bisa memadamkan api, nggak ada yang berangkat ke Palestina, ke Suriah. Jadi relawan ngantar bantuan aja nggak mau ke sana. Tentunya jihad juga ada ya, syarat-syaratnya. Kita nggak berangkat ke sana sebagai jihad karena nggak dapat izin dari pemimpin kita. Salah satu syarat jihad adalah adanya izin dari pemimpin kita yang sah. Syekhul Islam terakhir kali di penjara karena sebuah tulisan beliau. Tahu judulnya apa? Judul tulisan beliau adalah potongan hadis Nabi yang berbunyi, La tushaddur rihal illa ilal masajidi salat. Jangan melakukan safar yang jauh dan melelahkan hanya untuk suatu tempat, kecuali hanya untuk 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Beliau menulis tulisan ini karena kaum sufi di masa itu suka melakukan ziarah-ziarah kubra ke makam-makam yang dianggap sebagai wali. Dan khususnya menjelang Ramadan. Beliau tulis ini. Beliau tulis tulisan ini sebagai peringatan untuk kaum muslimin, sebagai bentuk cinta, kasih sayang, dan amanah dalam menyampaikan agama Allah. Ulama beda, marah, mereka mulai memprovokasi Syekh pemimpin, maka pemimpin yang sudah membebaskan Syekhul Islam kembali memenjarakan beliau sampai wafat. Dan beliau wafat di saat beliau sedang membaca surat Al-Qamar.
Dan ketika beliau sampai di firman Allah, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Kemudian ayat setelahnya gimana? Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dicabutlah nyawa beliau oleh malaikat. Siapa lagi? Imam Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikafirkan, dimurtadkan, difitnah dengan berbagai fitnah. Juga dikarenakan menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, membantah ahlul bidah dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bidah. Syekh bin Baz dengan lemah lembut, suara beliau sangat lembut dari semenjak masa mudanya. Volume beliau ngomong memang lemah, lembut. Tapi dikatakan buta matanya dan buta hatinya. Karena membahas tentang tauhid dan sunnah. Memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bidah. Syekh Albani dijelek-jelekin, dikatakan tukang jam kok jadi ulama dan sebagainya. Kenapa? Karena bahas tauhid dan syirik. Seandainya Syekh Albani nggak bahas tentang bahaya bidah dan bahaya syirik dan membolehkan bidah-bidah yang ada, maka yang dari tukang jam akan mereka anggap sebagai imam, sebagai qudwatuna dan sebagainya. Nah, dan berbagai fitnah yang lain. Ini yang kedua kata Syekh. Yang ketiga, mata Syekh Yazid rahimahullah. Syekh dalam keadaan sakit berat. Nah, dan ketika beliau di padang Arafah berkhutbah dengan volume yang menunjukkan betapa semangatnya beliau. Meskipun setelah selesai khutbah beliau langsung jatuh capek, lelah lagi. Subhanallah. Maka Syekh mengatakan, Syekh Yazid rahimahullah diwafatkan oleh Allah dan beliau telah mengakhiri hayatnya dengan amalan saleh sebelum wafatnya, yaitu haji. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdin khairan ghassalahu qabla mautih." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan memandikannya, menyucikannya sebelum matinya. Apa ini maksud menyucikannya sebelum matinya, wahai Rasulullah? Tanya sebagian sahabat. Maka Nabi menjawab, "Yuftahu lahu 'amalun salih baina yaday mautihi hatta yarfa'an." Di mana Allah Jalla wa Ala bukakan untuknya pintu-pintu amalan saleh sebelum dia wafat, sehingga Allah ridha kepadanya. Hadis ini datang dari Ammar bin Hamq al-Khuzai radhiyallahu an dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang keempat kata Syekh, mata Syekh Yazid rahimahullah, tetap tidak lepas dari doa. Dan doa seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya menunjukkan kebersihan jiwa, karena orang yang dengki jarang mau mendoakan orang lain. Nah, Syekh Yazid telah wafat rahimahullah waqad hajj, dan beliau telah haji. Wa jazaa'ul hajj jannah, dan balasan untuk orang yang haji adalah syurga. Nabi SAW bersabda, beliau memberikan kaidah umum, bukan memvonis individu Syekh Yazid sebagai penduduk syurga. Jangan disalah paham. Nah, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memvonis individu manusia dengan syurga atau neraka kecuali mereka yang telah divonis oleh Al-Quran dan Sunnah. Selain mereka, maka kaidahnya kata para ulama dalam kitab-kitab akidah seperti Imam At-Tahawi dalam Aqidah At-Tahawiyah adalah narju lil muhsin. Kalau yang meninggal itu orang saleh, maka kita sangat optimis dia mati husnul khatimah sebagai penduduk surga. Wa nakhafu 'ala al-musyrik. Tetapi kalau dia pelaku syirik, pelaku bid'ah, pelaku maksiat dan dia masih muslim, kalau syirik yang bukan syirik besar tentunya, maksudnya mohon maaf, bukan pelaku pembatal Islam, kita hanya bersikap sangat khawatir kepadanya di alam barzakh. Nah, Nabi mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Dia sudah cukup sebagai balasan terbaik. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini yang menggugah semangat beliau berangkat haji. Banyak di antara kita lebih muda dari beliau, lebih kaya dari beliau, punya waktu deh. Tapi alasannya anak sekolah, alasannya ini ada proyek, alasannya ada pekerjaan ini dan itu. Beliau sudah haji berulang kali sebelumnya. Dan haji yang beliau lakukan adalah haji sunnah. Dalam keadaan sakit, sudah tua. Sebelum berangkat haji sudah berulang kali jatuh sakit, dirawat ke rumah sakit. Dan berangkat dalam keadaan sakit.
Tetap berangkat haji. Ini keutamaannya. Ini yang memotivasi mereka. Nah, yang kelima kata Syekh, mata Syekh Yazid rahimahullah wa huwa minas sa'imin sinina adada. Syekh Yazid rahimahullah wafat dan beliau telah melakukan puasa beberapa tahun sebelumnya, itu Ramadan, ya. Ramadan kemarin dan ke Ramadan yang lalu. Sedangkan Nabi SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla illa shum fa innahu li wa ana jazzi bi. Semua amalan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa, aku karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm wa wajhahu 'anil nar." Berpuasa di satu hari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun sebelumnya. 67 tahun perjalanan ke dalamnya dengan puasanya di hari tersebut. Yang keenam kata Syekh, mata Syekh Yazid rahimahullahu ta'ala wa qad taraka dzurriyyatan salihah wa usratan mubarak. Subhanallah. Ini yang membuat kita iri. Salah satu dari hal yang ana sendiri berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hal yang seperti ini dan yang lebih baik dari itu. Syekh saja mengakui cuma. Karena enggak semua ulama sekalipun diberikan nikmat yang seperti ini. Apa kata Syekh? Syekh Yazid wafat rahimahullah dan beliau telah meninggalkan anak keturunan yang saleh. Anak beliau Ustadz Fatih, termasuk di antara alumni terbaik dari Libya. Anak beliau juga pernah mengambil juara internasional menghafal hadis Nabi di Saudi Arabia. Sebagiannya sekarang sebagai penuntut ilmu agama di kota Nabi SAW. Istri beliau adalah kakak dari guru kita, Ustadz Badrus Salam. Nah, siapa yang gak iri dengan keutamaan seperti ini? Mana anak beliau yang tidak di atas tauhid dan sunnah? Tidak ada. Nah, ini kemuliaan dari Allah. Banyak ulama yang kita lihat yang jauh lebih senior, lebih berilmu daripada Syekh Yazid, enggak semua diberikan keutamaan. Bahkan tidak semua sahabat Nabi diberikan anaknya sebagai alim. Hanya beberapa sahabat Nabi diberikan anak keturunan yang sahabat. Contohnya Umar, anaknya Abdullah, ya, Zubair bin Awam, anaknya Abdullah bin Amr bin As, anaknya Abdullah. Sahabat yang lain banyak yang anaknya bukan sahabat. Bahkan ulama di masa ini, saya tidak ingin menyebutkan nama-nama mereka. Ada di antara mereka meninggal, tidak ada satupun dari anak-anak yang menjadi ulama, yang menjadi pengajar ilmu bahkan. Nah, ulama-ulama tersohor yang sudah wafat, nah, anaknya tidak ada yang meneruskan ilmunya. Ini karamah dari Allah, ini murni dari Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan anak keturunan yang saleh, wa usratan mubarak, dan anggota keluarga yang semoga Allah memberkahinya. Kemudian Syekh tegaskan kembali, wala nusaki 'alallahi ahad. Kita tidak mensucikan seseorang dengan melangkahi Allah tentunya. Maksud ini yang kita lihat dan ini yang kita nilai secara zahir. Masya Allah. Justru tadi ketika kita hendak melakukan salat jenazah beliau, justru putra beliau yang berdiri dengan tegar mengingatkan jangan ghulu terhadap beliau. Jangan foto-foto, jangan video-video. Justru anaknya yang berkata tegas seperti itu. Siapa yang mendidiknya kalau bukan beliau? Dari mana dia mendapatkan ketegasan dan kekokohan seperti itu kalau bukan dari ayahnya rahimahullah ta'ala. Nah, maka Syekh saja, beliau seorang ulama padahal. Syekh Abdul Karim Ruhail, profesor akidah. Biasanya masyayikh yang pengajar, jangankan masyayikh ya, saya lihat di Yaman guru-guru akidah itu jarang lebay. Bahkan sulit sekali memuji orang kecuali orang yang benar-benar dia ketahui kemuliaannya. Yang biasa agak lebay itu pengajar usulul fiqh, qawaid fikih, guru bahasa, syekh jurusan bahasa Arab, jurusan sastra. Kalau syekh jurusan hadis, jurusan akidah itu ma'ruf di kalangan mahasiswa, tegas, keras, jarang memuji orang. Nggak lebay, nggak ada yang lebay. Tapi beliau seorang profesor jurusan akidah berkata demikian. Nah,
berkata demikian. Karena memang demikian faktanya. Kemudian beliau mengatakan, baik, adzan dulu ya. Lanjut antara adzan iqamah atau ba'da isya? Kayaknya lebih baik antara, gimana? Anak ngikut aja sih aturan di sini gimana? Antara adzan iqamah aja ya, biar kita lebih lepas ya, lebih nyaman pada isya, kita mau langsung pulang dan sebagainya ya. Nggak apa-apa ya, tidak menimbulkan fitnah kan? Baik, silahkan dikumandangkan adzan dulu. Dan kita lanjutkan lagi antara adzan dan iqamah insyaallah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, setelah beliau menyebutkan beliau telah meninggalkan anak keturunan yang salihah dan keluarga yang mubarak.
Beliau membawa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang insan itu meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, dan banyak sedekah yang beliau lakukan dan tidak diketahui. Beliau pernah menyumbang uang pribadi yang jumlah yang lumayan banyak untuk saudara-saudara kita di Palestina dan Suriah. Dan menjelang hari-hari ini baru dibongkar. Kalau Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizallahu juga bercerita, kata beliau ini rahasia, tapi karena beliau sudah wafat, anak sampaikan. Ketika saya membangun pondok pesantren, beliau menelpon anak. Ustaz Ahmad, saya ada sedikit kemudahan. Minta nomor rekeningnya untuk pembangunan pondok antum. Biasanya sebagai dai dengan dai lain justru saling iri dan saling dengki dan saling menguatkan pondoknya masing-masing dan melemahkan yang lainnya. Tidak demikian dengan ustadz yang satu ini. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu agama yang sangat bermanfaat. Betapa banyak tulisan beliau, ribuan kajian beliau di media sosial hari ini, ya. Kemudian yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh selalu mendoakan. Sebagian anak beliau dai, ustaz. Sebagian anak yang lainnya telah mengambil juara 1 internasional dalam menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa tahun yang lalu di kota Madinah. Dan sebagiannya masih sebagai mahasiswa di Universitas Madinah. Nah, kemudian yang ketujuh kata Profesor Abdul Karim Ar-Ruhaili, mata Syekh Yazid rahimahullah wan nasu qad sallu alaihi wa da'ulah. Syekh Yazid rahimahullah telah wafat dan manusia yang mensalati beliau adalah lautan manusia, dan mereka mendoakan beliau. Sementara di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian dia disalatkan oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlah mereka sampai 100 orang, kecuali semua doa mereka untuknya dikabulkan oleh Allah. Kalau dari Abdullah bin Abbas datangnya dengan lafaz yang berbeda. Nabi bersabda, "Ma min muslim yamutu fayaqumu ala jinazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian jenazahnya disalati oleh 40 orang yang tidak melakukan syirik, bukan pelaku syirik, ahli tauhid, kecuali pasti Allah mengabulkan doa-doa mereka. Berapa ribu ahli tauhid yang mensalatkan beliau tadi siang jemaah, sampai ke jalan-jalan halaman di luar masjid, enggak. Bahkan setelah dimakamkan tidak putus-putus orang datang mensalatkan jenazah beliau di kuburannya, dan itu salah satu sunnah Nabi bagi orang yang terluput dari salat jenazah terhadapnya di dalam masjid. Tidak putus-putus orang datang, tidak ada henti-hentinya orang datang melakukan salat jenazah di kuburan. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang ke-8 kata Syekh, mata Syekh Yazid rahimahullahu taala wan nasu tashhadu lahu bil khair. Syekh Yazid rahimahullah telah meninggal dan manusia mempersaksikan beliau dengan kebaikan. Dan ini dari tanda-tanda kebaikan. Nabi SAW bersabda, ketika ada mayat yang lewat, jenazah lewat kemudian dipuji oleh para sahabatnya, maka Nabi mengatakan, wajabat, dia akan mendapatkan kebaikan atas pujian kalian. Dan tatkala ada jenazah lewat kemudian dicela oleh orang lain, maka Nabi mengatakan wajabat, dia akan menjadi jelek seperti pujiannya ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apa ini maksud dengan wajabat wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, kalian memujinya, maka wajib untuknya syurga. Yang ini kalian mencelanya, maka wajib untuknya neraka. Antum syuhadaullah fil ardh. Kalian kaum muslimin adalah saksi-saksinya Allah di atas permukaan bumi. Bahkan kebaikan beliau tidak hanya dipersaksikan oleh para ahli tauhid di Indonesia, bahkan dipersaksikan oleh profesor-profesor pengajar Masjid Nabawi. Ya. Dan dekan Fakultas Aqidah oleh imam dan khatib Masjid Kuba, pengajar Masjid Nabawi dan dosen senior di Jamiah Islamiyah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili.
dan masih yang lainnya. Nah, yang ke-9 kata Syekh, mata Syekh Yazid rahimallahu taala wa huwa marid. Syekh Yazid rahimallahu taala meninggal, wafat dalam keadaan beliau sedang sakit. Dan sakit adalah penghapus dosa dan pengangkat derajat. Beliau pun menyebutkan hadisnya. Yang ke-10, untuk menghemat waktu saya singkat. Mata Syekh Yazid rahimahullahu taala wa huwa mubtun. Syekh Yazid rahimahullah meninggal karena rasa sakit yang ada di dalam perutnya. Sakit apa yang menimpa beliau jemaah? Dalam sebutan medis? Hah? Ya, beliau ada GERD yang membuat beliau jatuh sakit seperti itu, apa sebutannya? Tumor ya di bagian ginjalnya ya. Dan sakit perut itu luar biasa. Anda diceritakan oleh salah satu teman yang pernah merasakannya, sampai-sampai beliau disuntik heroin, teman anak ini, biar nggak merasakan rasa sakit itu. Makanya dan di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa orang yang mati karena rasa sakit di dalam perutnya termasuk orang yang syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Termasuk orang yang syahid, mati syahid. Yang ke-11 kata Syekh, mata Syekh Yazid rahimahullahu taala wa qad taraka atharan mubarakan min al-ma'ahid wal awqaf allati tastamiru lahu ba'da al-maut. Syekh Yazid rahimahullah meninggal dunia dan beliau telah meninggalkan athar, bekas-bekas yang penuh berkah. Begitu banyak ma'had, wakaf-wakaf yang terbangun disebabkan beliau, dan ini akan menjadi pahala jariah yang terus-menerus mengalir kepada beliau setelah wafatnya. Sehingga Syekh mengatakan, fahani allaka ya Yazid, aduhai bahagianya engkau wahai Yazid. Kata Syekh Profesor Abdul Karim Ar-Ruhaili, faqad tarakta waladan khalidan lak ila yaumil qiyamah. Engkau telah meninggalkan anak keturunan yang akan abadi sampai hari kiamat. Insyaallah. Ya. Kakuliat Syafi'i di Jember. Syekh memang sering ke Indonesia. Seperti sekolah STDI Jember. Ini buah dari ilmu beliau. Semua dosen di STDI Jember adalah murid-murid beliau. Nah, beliau yang mendidik mereka sebelum berangkat ke Madinah. Dari beliau mereka mengetahui akidah dan manhajus salaf ini. Bahkan sebagian dosennya adalah justru murid daripada murid-murid beliau. Sampai Syekh saja mengakui, itu STDI Jember buah dari dakwah Syekh Yazid. Nah, ini yang mengakuinya adalah profesor jurusan akidah yang masih aktif di Universitas Madinah. Wa musahamatika al-katsira fi bina'il ma'ahid wal madaris. Saham-saham engkau yang begitu banyak wahai Syekh Yazid dalam pembangunan pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah. Fakam wakam takhruju minha talabatul ilmu wal ulama. Betapa banyak dari mereka yang sudah menjadi penuntut ilmu agama dan para ulama. Dan hampir semuanya, saya nggak mengatakan semuanya, ustadz yang berdakwah di Indonesia saat ini yang menyuruh kepada tauhid dan sunnah tidak lepas dari buah dakwahnya beliau. Mereka hampir semua mereka murid beliau. Dan tidaklah kita duduk di majelis ilmu hari malam ini kecuali ini buah dari dakwah beliau. Buah dari perjuangan beliau. Setelah beliau melewati di demo, caci makian, dibakar rumah dan sebagainya, lahirlah dari perjuangan beliau itu buah-buah yang indah, salah satunya majelis kita malam ini. Ini buah dari dakwah beliau. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah iyyakum wa baraka fikum. Sampai ulama Madinah saja mengakui hal ini dan menyebutnya. Kata beliau, hadza wa rabbis sama. Ini saya katakan dengan bersumpah dengan nama Allah. Ini yang berkata demikian profesor akidah. Bukan profesor fikih, bukan profesor sastra Arab. Profesor akidah. Wa rabbis sama, demi Allah yang telah menciptakan langit, huwal kanzul khalid lak. Ini adalah pahala jariah yang akan abadi untukmu wahai Syekh Yazid. Beliau pun membawa hadis, apabila seorang meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal. Itu yang di atas tadi.
Kemudian beliau menukilkan ucapan Imam San'ani bahwa masuk dalam keumuman hadis ini adalah man allafa ilman nafi'an, orang yang menulis ilmu agama yang bermanfaat, menyebarkan ilmu agama sehingga ilmu tersebut masih tetap tersebar setelah dirinya meninggal dunia, atau kitab-kitab yang dia wakafkan. Ini pahalanya akan mengalir kepadanya dan selalu terperbaharui untuknya meskipun dia telah meninggal dunia. Beliau juga membawa ucapan Imam Munawi yang artinya sesungguhnya pahala amalan yang telah ia lakukan di dunia ini kemudian berkembang, itu akan mengalir pahalanya untuknya sampai hari kiamat. Berapa ratus dan berapa ribu dai yang menyeru kepada tauhid dan sunnah di Indonesia ini, dan mereka adalah murid beliau atau murid daripada murid-murid beliau. Maka setiap kali mereka berdakwah, pahala yang mengalir kepada beliau. Berapa ratus, berapa ribu santri di ISTDI Jember, di tempat-tempat yang lainnya yang sudah alma mater dan sebagainya, itu menjadi pahala jariah untuk beliau semuanya. Oke, ustaz-ustaz kita kalaupun dimarahi sama beliau nggak akan marah, karena mengetahui ini orang tua yang sudah berjasa, walaupun terkadang dimarahi. Berbeda kalau yang memarahi orang lain selain beliau. Tidak ada ustaz yang anak ketahui dimarahi oleh beliau dan marah, justru menjadi kenang-kenangan indah buat dirinya. Justru dia bangga pernah dimarahi oleh beliau. Nah, karena mengetahui betapa ikhlasnya beliau di dalam menegur. Nah, sehingga seorang profesor dari Madinah berkata demikian. Kemudian kata beliau, fa'abshiru bil khair, wahai saudara-saudaraku, hendaknya kalian terhibur dengan kebaikan ini. Fa'innahu aqbala ala rabbin rahim karimin ya'fu 'anis sayyi'at, karena Syekh Yazid menghadap kepada Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, yang memaafkan dosa-dosa, dan dia lebih rahmat daripada kita semuanya terhadap beliau. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan, hadza dhannuna al-hasan billahi ta'ala, inilah sangkaan kita yang baik kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa akhiran, dan yang terakhir, wasiyatan li ahlihi wa abna'i, wasiatku untuk keluarga dan anak-anak beliau. Arju minhum an yastamiru ala nahji Syekh Yazid rahimahullah. Aku menasihati mereka untuk meneruskan perjuangannya Syekh Yazid rahimahullah. Wa man istaqtabal ulama lid-dauratil ilmiyah. Kemudian kata beliau, wa min tubi'il kutubi wa nashriha, membuat daurah-daurah para ulama ilmiah dan menerbitkan kitab-kitab dan menyebarluaskannya, fa in hada minal wafa'i, ini termasuk berbuat baik kepada beliau. Nah, makanya Saudi sering sekali ada daurah Bimbas. Syekh udah meninggal puluhan tahun yang lalu kan. Daurah Markas Al-Albani sebagai bentuk pemuliaan kepada ulama. Nah, daurah Abdullah Al-Qar'awi padahal udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa minal birri bihi ba'da mauti, ini termasuk berbakti, berbuat baik kepada beliau setelah wafatnya, dan termasuk meneruskan amalan saleh untuk beliau setelah wafatnya. Kemudian beliau mengatakan, fallahumma ya sami'ad du'a qad aqbala ilaika Yazid, ya Allah, ya Tuhan kami, engkau maha mendengar doa semua kami. Qad aqbala ilaika Yazid, Syekh berdoa, ya Allah yang maha mendengar semua doa telah menghadap kepadamu Yazid rahimahullah. Wa antal karimur rahimu bi'ibadik, engkau maha pemurah lagi maha penyayang terhadap hamba-hambamu, hai Allah. Allahumma akrimhu, ya Allah muliakan beliau, bi maghfiratik wa ridwani, dengan ampunan dan keridhaanmu. Allahumma ja'alhu fi 'ali janani, ya Allah jadikanlah beliau di tempat yang paling tinggi di dalam syurgamu. Allahumma wa akrimhu wa an yakuna tahta liwa'i rasulik sallallahu alaihi wasallam liwa'il hamd. Ya Allah, muliakanlah beliau dengan engkau letakkan ia di bawah bendera Rasulmu, bendera kemuliaan. Ini ditulis oleh Syekh Dr. Profesor Abdul Karim bin Isa Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Sedangkan Syekh Sulaiman rahimahullah ta'ala, saudara kandungnya Syekh ini, beliau mengatakan di Twitter beliau, tufiya akhi, hari ini saudari aku. Biasanya Masya itu kalau nggak terlalu dekat nggak ngomong akhi, paling mengatakan salah satu dari saudara kita. Ini kebiasaan Masya yang kita ketahui ketika kita duduk sama mereka, seakan-akan itu saudara kandungnya. Tufiya akhi, telah wafat saudaraku, al-Ustadz Al-Syekh Yazid Jawas.
min daulati Indonesia, dari negeri Indonesia, wa huwa min awailil mujahidin bil ilm. Beliau merupakan salah satu mujahid yang paling sangat senior di dalam berjihad dengan ilmunya, di dalam menyebarluaskan manhajus salaf, mendakwahkan kepada tauhid. Ya, keistiqomahan dan keberanian Ustaz Yazid dalam mendakwahkan tauhid diakui oleh profesor kota Madinah. Ini profesor, pengajar Masjid Nabawi. Kalau kita umrah pasti ya mendapatkan kajian beliau Masjid Nabawi, dan beliau diangkat resmi oleh kerajaan dari Kementerian Agama Saudi Arabia sebagai imam dan khatib Masjid Quba sampai hari ini. Syekh Sulaiman ini, beliau mengakui perjuangan dan keberanian serta senioritasnya Ustaz Yazid di dalam mendakwahkan tauhid. Nah, bagaimana kalau beliau duduk di Indonesia dan mengetahui bagaimana Syekh pernah dibakar rumahnya, bagaimana kalau beliau membaca caci makian di kolom komentar YouTube dan sebagainya untuk beliau. Kata beliau, waqad iltaqaitu bihi qadiman, aku udah pernah bertemu langsung dengan beliau sudah lama sekali. Wa alfaitu afifan muta'affifan, aku menilai beliau seorang yang sangat menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Harisun ala salafiyah, beliau sangat semangat dalam mendakwahkan dakwah salafiyah ini. Wa qad sa'alani an jam'iyyatin turidu da'mahum hadartuhu minha. Dia pernah berdiskusi denganku terkait tentang suatu yayasan organisasi sosial. Saya tahu maksud beliau, memang beliau sebutkan namanya, ini yang dari Kuwait sepertinya, yang ingin memberikan dana untuk dakwah dia. Maka aku mentahdir yayasan atau organisasi sosial tersebut agar dia tidak mengambilnya. Maka beliau pun enggan mengambil bantuan dana dari organisasi tersebut. Saat itu kata beliau, rahimallahu rahmatan wasiyah wa ghafara lahu wa ja'alahu muna'aman fi qabrihi wa kutubihi wa ahli firdausil a'la. Beliau berdoa untuk beliau, kemudian beliau mengatakan semoga Allah membesarkan pahala keluarga dan salafin semuanya di Indonesia dan seluruh permukaan bumi. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ana sangat terkesan dengan beliau, padahal ana belum pernah nyantri sama beliau. Dan ana tidak pernah bertemu secara fisik kecuali sekali dengan beliau pada musim haji di dalam kemah beliau, disambut sampai diantar keluar. Sampai-sampai ada teman yang berpangkat kolonel dan dekat dengan beliau mengatakan jarang ana melihat beliau mau mengantar sampai keluar. Tapi ana sangat terkesan dengan beliau. Setelah itu hanya penelponan. Dalam hati ana tadi ketika sholat, kalau ana tidak pernah nyantri dan bertemu hanya sekali, setelah itu hanyalah penelponan, bisa sedih seperti ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang pernah nyantri sama beliau dan duduk lama dengan beliau dan pernah menjadi orang dekat? Ya, ini ana sebutkan tanggal 28 Januari tahun 2020 beliau WA ana. Di saat itu ana sedang membutuhkan dan sangat berharap ada seorang syekh atau ustadz yang nelfon ana memberikan semangat, memotivasi. Di saat ana sedang dipersekusi, mendapatkan ancaman dan kajian dibubarkan di sana dan di sini. Nah, beliau WA, saya bacakan ya. Ini tanggal 28 Januari 2020. Ini awal mula beliau WA ana. Komunikasi pertama dengan WA. Assalamualaikum Ustadz Farhan, bagaimana kabarnya? Sebenarnya yang terjadi di masjid ente apa inti masalahnya? Masjid itu punya jamaah ente atau punya mereka? Ana jawab karena nggak tersimpan nomor beliau. Waalaikumsalam, afwan, dengan siapa ini? Lihat jawaban orang yang tawadhu, yang tidak memuliakan dirinya. Apa jawabannya? Yazid Jawas Bogor. Kalau orang yang ingin diustadkan, saya Ustadz Al-Fadhil Yazid Jawas. Beliau mengatakan Yazid Jawas Bogor. Kemudian, anak pun minta maaf, kemudian beliau telepon. 1 jam lebih. Beliau memotivasi, memberikan semangat, wallahi menetes air mata. Tidak ada satupun ustadz yang menelpon ana saat itu dan WA langsung secara japri, memotivasi di saat itu. Ana benar-benar membutuhkan motivasi yang seperti ini, kecuali beliau. Bahkan sebagian yang lain justru mengkritik dan nyinyir. Bahkan ada yang memberikan pesan melalui muridnya, sampaikan ini kepada Farhan. Nabi Nuh saja
ditegur oleh Allah karena dakwah begini, maka ya rubah gaya dakwah. Kita menerima itu, tapi dalam kondisi yang terpuruk terkadang kita agak berat menerima kata-kata seperti itu. Mungkin kita kurang ikhlas ya kan. Kalau Nabi digituin mungkin berat. Ini ada ustaz malah yang ngomong gitu. Makanya kalau turun gunung itu banyak bertanya kepada yang lebih senior terlebih dahulu. Ada yang seperti itu disampaikan bahasa-bahasa seperti itu. Cuma ustadz yang dianggap keras ini yang ana lihat paling lembut hatinya dan paling perhatian kepada ustadz-ustadz muda. Banyak orang menganggap beliau keras, ya. Tapi ana belum melihat ada orang yang perhatian seperti beliau. Beliau telepon lebih dari 1 jam. Setelah beliau telepon, beliau WA lagi setelah itu. Apa WA-nya? Antum lihat. Antum simak. Setiap kejadian yang menimpa kita dan dakwah yang ini pasti ada hikmahnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-haqqu mansur walau mumtahan. Kebenaran itu pasti menang meskipun setelah mendapatkan banyak ujian. Yang hak pasti diuji dan pasti menang. Kita pasti akan diuji oleh Allah. Kita ikhlas, jujur atau tidak di dalam berdakwah di jalannya. Kita wajib berhusnudzon kepada Allah dan sabar atas ujian ini. Dakwah di Aceh pasti berkembang. Kita wajib sabar, sabar dan sabar. Sibukkan diri kita dengan baca kitab-kitab para ulama. Minimal 4 jam. Beliau nggak mengatakan baca kitab-kitab saya. Dan kalau beliau berkata demikian, itu tepat. Karena memang kitab-kitab beliau sangat bermanfaat. Tidak sama sekali. Beliau mengatakan, sibukkan diri kita dengan baca kitab-kitab para ulama minimal 4 jam. Kita baca dalam sehari, dalam hati anak. Wah ini berat ini. Tapi nggak apa-apa, sami'na wa ta'na dulu. Walaupun kita pemalas, bukan orang yang rajin. Sibukkan, kata beliau, baca. Ya, di sini ini baru beliau, karena sedang membahas tentang ini, beliau meskipun baca buku ana menuntut ilmu dan jalan menuju surga. Kita wajib semangat dalam belajar dan dalam berdakwah di jalan Allah. Jangan lemah ente. Jangan putus asa ente. Doa dan zikir terus. Apa yang Allah takdirkan untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Allah bersama orang-orang yang sabar. Subhanallah. Ya. Kemudian juga ketika kejadian alamiah, ana WA beliau malah menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Hari Ahad, waktu itu berjanjian untuk berjumpa. Hari Ahad nanti ente datang aja dengan utusan ente ke kajian di Masjid Ijo Cilangkap. Nanti setelah kajian kita ngobrol di ruangan khusus di masjid. Nah, dalam hati anak, orang kecil seperti anak ini mau beliau khususkan waktunya. Dengan umur beliau yang begitu tua, kesibukan yang luar biasa, dan fisik, kondisi kesehatan yang kurang sempurna. Dan anak bilang, Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Anak nggak punya utusan Ustaz. Anak bilang, ya anak akan atur insya Allah. Soalnya ada waktu kajian duha waktu. Kemudian kata beliau, kalau ente mau ketemu anak, mestinya. Dan seterusnya ya. Beliau sebutkan beberapa tempat untuk bertemu. Dan waktu itu ketika beliau memberikan nasihat itu, ana merasa seperti dapat angin segar dan suntikan vitamin yang luar biasa. Nah, suntikan vitamin yang luar biasa. Dan nasihat yang seperti ini di waktu yang seperti itu luar biasa pengaruhnya jemaah. Itu luar biasa pengaruhnya. Nah, maka apa yang telah kita baca tentang beliau di atas tadi mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat kita semua jemaah. Terlebih lagi seperti beliau tadi ya, haji. Sampai ini menggetarkan hati ulama di Madinah. Ini gambar, bukan gambar beliau ya, tapi bagaimana beliau di padang Arafah ya, dalam keadaan memasang impusnya ya. Di padang Arafah 2 impulsnya. Nah, ya. Kemudian di Muzdalifah, padahal Muzdalifah kalau sakit kan bisa orang meninggalkannya, ada uzur, ya cuma lewat, ya kan? Kecuali Arafah, mau nggak mau tetap bertahan lama. Tetap beliau wukuf di Muzdalifah, beratapkan langit, panas 50 derajat Celcius. Seperti orang yang masih sehat dalam keadaan membawa impuls ke Muzdalifah. Padahal kalau kita malas, bisa aja lewat, cuma sekedar lewat. Ada udzur syar'i, sakit. Beliau tetap iktikaf di padang pasir Muzdalifah beratapkan langit. Dengan cuaca 50 derajat Celcius. Makanya Nabi bilang tadi, lembaran-lembaran kebaikan yang disebutkan oleh Syekh Profesor Abdul Karim Ruhaili tadi, ini pantas untuk kita baca. Ya. Dan ini bukan ghulu dan lebay terhadap beliau.
Kata Ali bin Abi Thalib, la ya'rifu fadli hadhil fadli illa Allah. Tidak ada yang mengakui kemuliaan orang yang mulia kecuali orang-orang yang mulia dan berjiwa besar. Nah, beberapa waktu yang lalu ada salah satu ustadz di Indonesia dan mantan murid beliau yang pernah membuat surat dan persaksian bahwa Ustadz Yazid sesat dan menyesatkan, dan saya berlepas diri dari kesesatan beliau. Padahal dia pernah salah satu dari murid yang dididik oleh Syekh Ustadz Yazid di tahun 90-an. Kemudian berangkat ke Yaman dan pulang menjadi dai. Dinasihati oleh seorang ustadz, antum ustadz datangi itu Ustadz Yazid, beliau udah sakit parah sekarang. Dan sampai beliau meninggal, antum belum sempat minta maaf. Antum akan menyesal nanti. Beberapa ustadz lain yang tulis ikut tanda tangan pernyataan itu, mereka udah pernah mendatangi beliau meminta maaf dan mereka dimaafkan oleh beliau. Apa jawaban ustadznya? Allah yashfi. Semoga Allah menjemukkan beliau, jangan sekarang lah. Sekarang beliau udah wafat, belum sempat minta maaf. Bukan ahli bidah. Kalau orang yang mencela beliau karena kejahilan dari orang awam, ana yakin 1000% beliau akan memaafkan. Karena kita tahu beliau. Kecuali orang yang mencela beliau dengan ilmu, apalagi orang yang pernah dididik oleh beliau, belajar di tangannya tahun 90-an. Kemudian berangkat ke negeri ulama, kemudian pulang masih mampir ke rumahnya, bermalam di rumahnya, diberikan makan sehari 3 kali di rumahnya sekian hari. Justru membuat pernyataan, saya bersaksi akan kesesatan Yazid bin Jawas dan saya berlepas diri dari kesesatannya. Dinasihati oleh sebagian ustaz beberapa waktu yang lalu. Itu saya Yazid hampir meninggal. Antum datangi beliau. Sebelum antum menyesal nanti di hari kiamat. Masih mempertahankan gengsinya, egoisnya masih dipertahankan. Ya jangan sekarang lah. Allah yashfi. Beliau sekarang udah wafat. Ya, dan anak terakhir kali mengetahui Ustaz Yazid belum memaafkan orang ini. Dan ini salah satu murid yang dianggap murid durhaka dan belum beliau maafkan. Dan surat pernyataan itu masih ada di Google hari ini. Orang masih bisa membuka itu. Pernyataan sesatnya Ustaz Yazid dan berlepas diri dari kesesatannya itu masih tersebar hari ini, masih tersimpan di Google. Sebagian yang menandatanganinya udah minta maaf dan sudah dimaafkan. Tapi ada yang belum minta maaf sampai beliau wafat. Makanya jaga lisan kita, teman. Tidak di dunia ini. Jaga lisan kita. Jaga tangan antum di dalam menulis di kolom-kolom komentar. Jangan sampai menjadi dosa syariah. Karena ada dosa dengan anak Adam itu tidak akan terhapuskan. Dan kita bahaya, dalam bahaya meskipun seorang nabi yang melakukannya. Makanya Nabi saja pernah berdiri di depan para sahabat. Siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi atau aku cambuk dan dia tidak bersalah? Tolong balaskan hari ini sebelum datangnya hari kiamat, hari di mana tidak ada lagi qisas dengan dirham dan dinar. Berdirilah seorang sahabat, wahai Rasulullah, aku dulu pernah engkau cambuk dan aku tidak bersalah. Di mana aku mencambukmu, kata Nabi? Di perut, wahai Rasulullah. Nabi pun langsung membuka perutnya dan bersiap-siap untuk dicambuk oleh sahabatnya ini. Maka datanglah sahabat tersebut begitu dekat dengan Nabi, dia langsung memeluk dan mencium perutnya Nabi. Hanya ini yang ingin aku balas kepadamu. Kata para ulama, seorang Nabi saja takut menghadap kepada Allah dengan membawa dosa zalim kepada anak. Apalagi mengatakan Ustaz Yazid sesat menyesatkan dan kami berlepas diri dari kesesatannya setelah dididik sekian tahun di tahun 90-an dan pulang dari negeri ulama, nginap di rumahnya sekian hari, diberi makan-makan, disediakan minum, disediakan tempat tidur, tapi gak berani minta maaf. Bahayanya sifat sombong, bahayanya sifat egois. Gengsi itu terkadang menjadi pintu menuju neraka bagi sebagian orang meskipun dia cerdas dan menghafal ribuan hadis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Jalla wa'ala kembali mempertemukan kita dengan beliau di dalam syurganya ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.